Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini saya akan cerita tentang kenapa bangunan kita itu harus didesain bangunan tahan gempa. Jadi, ini penting untuk diketahui. Jadi, semua desain di struktur sipil yang kita pelajari, baik itu desain balok dan plat beton, kemudian struktur baja, kemudian ada pondasi juga, dan ada struktur komposit, struktur kayu, semua struktur yang kita pelajari di sipil itu harus merujuk ke desain bangunan tahan gempa. Nah, kenapa harus itu? Jadi ini yang akan kita bicarakan di sesi ini. Ini sengaja saya letakkan di tengah, jadi supaya di awal itu sebelum UTS kita bicara dulu tentang mata kuliah ini, di mata kuliah desain dan plat beton, kemudian nanti sampai akhir pun akan kita bicara tentang itu, tapi di tengah saya sisipkan ini supaya tahu gitu apa pentingnya untuk mendesain secara benar. Apa saja efeknya, apa saja bahayanya, dan kenapa harus didesain seperti itu, bagaimana apa yang terjadi kalau tidak seperti itu, gitu, apa resiko yang terjadi dan bukti-bukti apa yang pernah kejadian seperti itu. Nah, ini yang akan kita bicarakan ke depan. Oke, jadi kenapa desain bangunan itu harus tahan gempa? Ya, jawabannya karena kita ini ada di Indonesia. Kita ada di Indonesia dan aktivitas gempa di Indonesia itu termasuk tinggi. Jadi seperti yang tampil di sini, seperti yang tampak di sini ya. Ini dari USGS. Ada yang disebut namanya Ring of Fire. Jadi Ring of Fire, fire itu kan api ya. Ring itu cincin atau lingkaran. Jadi ada suatu zona atau suatu garis yang itu disebut Ring of Fire. Kenapa disebut Ring of Fire? Karena di situ ada daerah perbatasan lempeng. Nah, daerah perbatasan lempeng itu kalau dia ada lempeng benua, dua lempeng benua yang dia saling berbatasan, dia akan ada gerakan. Jadi ada gerakan yang saling mendorong, ada gerakan yang saling menjauh, ada yang saling seperti ini. Nah, ini nanti akan kebanyakan akan menimbulkan titik-titik potensi gempa. Ada juga yang efeknya dia menjadi jalur magma, ada juga yang dia patah, ada juga yang saling mendorong, ada juga yang saling menahan seperti ini, yang dia menyimpan energi sampai suatu ketika nanti tahanannya sudah tidak kuat, jadi dia lepas dan terjadi gempa seperti itu. Nah, zona-zona ini namanya Ring of Fire. Jadi rangkaian ini namanya Ring of Fire. Nah, Indonesia seperti tampak di sini itu dia dilewati jalur ya. Dia kelewatan jalur gitu. Nah, yang tampil di sini, yang tampak di sini adalah lempeng-lempeng benua, ada lempeng Eurasia, ada Indo-Australia, ada lempeng Pasifik, ada lempeng Antartik, ada lempeng Nazca, ada lempeng South American, ada lempeng Afrika, Arabia, North America, dan seperti itu. Posisinya seperti ini. Nah, di sini ada San Andreas Fault ya. Nah, ini kalau ada adik yang pernah menonton film San Andreas yang rilis tahun kalau tidak salah 2015 atau 2017. Nah, itu bisa ditonton ya kalau yang belum. Itu bukan film tentang GTA ya, bukan film tentang Grand Theft Auto game itu bukan, tapi itu tentang bencana alam yang akibat dari fault ini, dari San Andreas Fault itu aktif kembali ceritanya di film itu seperti itu. Nah, itu terus di Indonesia ini seperti ini, dia dilintasi yang bagian selatan ya, seperti itu. Nah, gambarannya seperti ini posisinya. Jadi Indonesia adalah salah satu daerah yang rawan juga terhadap aktivitas gempa dunia. Ini rekaman kegempaan yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi seperti ini gempa-gempa besar ini yang tanda bintang. Nah, ini salah satu gempa besar yang pernah terjadi di Indonesia dan di daerah kita, yaitu di Yogyakarta. Itu terjadi gempa dangkal waktu itu di daerah sini. Nah, arah arah rambatan gempanya yang biru, tapi bukan arah gempanya
sebenarnya asalnya itu adalah yang merah ini. Ada arah dari patahan opak. Dari zona yang ini. Ini ada stasiunnya BMKG, stasiunnya ERI, stasiunnya MSC, Geofon, CMT. Nah, ini stasiun-stasiun gempa ini yang menangkap getaran gempa. Jadi ini tahun 2006 pernah terjadi gempa yang sebenarnya tidak terlalu besar, tapi karena dangkal jadi efeknya cukup terasa dan bangunan di Jogja cukup banyak yang tidak standar, jadi jatuh korban jiwa yang cukup banyak. Jadi sebenarnya risiko jiwa terancam ketika gempa itu bukan karena gempanya, tapi karena risiko kejatuhan bangunan. Nah, di sini pentingnya untuk kita tahu bahwasanya keamanan struktur itu harus diutamakan. Jadi ketika gempa terjadi goncangan, itu kalau kita posisinya di lapangan, bukan di bawah bangunan, itu nggak ada masalah, nggak ada risiko. Tapi kalau di bawah bangunan, nah bangunan itu siap atau tidak untuk menahan gempa. Tuh. Kalau tidak siap, ya jadinya runtuh. Kalau runtuh, maka orang-orang di sekitar situ, baik yang di dalam bangunan maupun di luar bangunan, itu bisa terkena imbasnya dari runtuhnya atau rusaknya bangunan tersebut. Untuk menjadi korban jiwa tidak perlu bangunan itu runtuh. Jadi bisa saja bangunan itu hanya lepas gitu. Misalkan ya ada balok kolom, ada salah satu balok yang lepas gitu kan, terus menimpa penghuni, bangunannya nggak akan runtuh kalau cuma satu balok yang lepas. Tapi menimpa satu penghuni itu sudah muncul korban jiwa gitu. Jadi tidak perlu bangunan itu sampai runtuh untuk menimbulkan korban jiwa akibat gempa. Jadi ini pentingnya kenapa di sipil itu cukup detail ya. Padahal bangunan yang sebesar itu, kenapa kita harus memikirkan sambungan tulangan, kemudian panjang tulangan, dan lain sebagainya. Nah, efeknya di situ. Nah, ini sebaran korban manusia pada gempa Yogyakarta tahun 2006. Ada di daerah-daerah ini ya. Nah, pusat gempanya ada di sini, sekitar sini. Tapi sebarannya ada sampai ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, yang merah ini. Kalau mau belajar lebih detail lagi terkait gempa, itu ada di mata kuliah teknik gempa, atau kalau mau belajar dari buku, ya bukunya Prof. Widodo, itu ada di seismologi, teknik, dan rekayasa gempaan. Bab 1 bicara tentang bencana alam, kemudian bab 2 tentang teori plat tektonik, dan lain sebagainya. Itu di sini, di buku ini insya Allah ada semua. Membahas semua ini gitu. Nah, kalau kita kenapa semua ini penting untuk dibahas? Karena kita coba lihat di sini ya, ini adalah salah satu skema terjadinya bencana alam gitu. Bencana alam sendiri itu dibahas di bab 1 ya, ini gambaran besarnya. Kemudian ada teori plat tektonik yang nomor 2, jadi masing-masing bagian bumi ini, tempat kita berpijak ini adalah kita sebenarnya berpijak pada satu plat yang dia bergerak sebenarnya. Nah, ada teori plat tektonik itu nanti dibahas di sini. Kemudian ada gempa bumi. Nah, ini ada gempa bumi di sini nomor 3 ini. Gempa bumi ini terjadinya di sini kan ada perbatasan lempeng ya. Ini lempeng yang merah sama lempeng yang abu-abu. Nah, perbatasannya di sini nih. Ini yang tidak mampu nanti timbul gempanya dari sini. Nomor 3. Kemudian nomor 4 gelombang energi gempa. Nah, ini di sini terjadi pelepasan energi pertama, kemudian ada penyaluran gelombang energi gempa yang nomor 4 ini. Jadi getarannya merambat. Kemudian ada magnitudo gempa. Nah, sepanjang merambat ini ada efek ada suatu besaran yang dirambatkan ya. Ada besaran gempanya yang dirambatkan. Kemudian ada nomor 6, ada karakter gerakan tanah. Nah, ini yang di permukaan. Jadi kan tanah itu kan berlapis-lapis. Sedangkan kejadian gempa itu di dalam tanah. Jadi ketika menyalurkan getaran gempa, gelombang gempa itu masing-masing tanah punya karakter sendiri. Nah, itu dipelajari juga. Kemudian ada soil side effect nomor 7. Nah, maksudnya adalah
dari dari jenis tanah tadi, ketika dia menyalurkan gelombang gempa, itu nanti efeknya beda-beda. Kalau tanah seperti ini, itu nanti gelombangnya jadi seperti ini. Kalau tanah seperti ini, nanti gelombangnya jadi seperti ini. Gitu. Jadi beda-beda. Kemudian ada ground motion attenuation bab 8. Nah, ini udah agak menjurus ke gempaan ya. Nanti di teknik gempaan lebih lengkapnya. Kemudian ada respons spektrum yang juga nanti dibahas di teknik gempa saja. Filosofi bangunan tahan gempa. Nah, ini penting untuk diketahui. Ini sedikit kita singgung hari ini, sesi ini. Jadi bangunannya kan berdiri di atas tanah. Nah, ini yang terkena imbasnya di sini dan manusia ada di sini gitu. Jadi ini yang akan dibahas, filosofi bangunan tahan gempa. Sedikit saja nanti kita singgung. Kemudian ada building configuration ini 11. Nah, ini nanti lebih lengkapnya ada di perancangan gedung ya. Perancangan gedung nanti akan dipelajari. Kemudian struktur utama bangunan nomor 12. Nah, salah satunya ini adalah desain plat dan balok beton. Nah, ini salah satunya ada di sini nih. Jadi dalam merancang ini struktur utama bangunan itu kan ada balok kolom plat ya. Nah, struktur utama itu yang harus mampu menahan gempa. Kemudian ada beban ekuivalen statik. Ini nanti di teknik gempa saja. Kemudian soil liquefaction juga nanti di teknik gempa saja. Intinya itu, ini adalah skema gambaran besar sebagai bencana alam gempa bumi.